Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Crescencio Carmo da Costa Lopez, nomor regis 311181037, mahasiswa semester 6, program studi ekonomi pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Dari pembuatan video ini untuk menjadi tugas ujian tengah semester mata pelajaran mata kuliah Ekonomi Moneter 2. Materi yang saya pilih yaitu materi tentang uang beredar. Yang pertama, apa itu uang beredar? Uang beredar itu tercipta melalui interaksi pasar, yaitu permintaan dan penawaran uang. Jadi uang beredar dapat bertambah nilai dan berkurang tergantung tarik-menarik antara permintaan dan penawaran uang yang tercermin pada pelaku dan pasar uang. Jadi pelaku di sini adalah masyarakat itu sendiri. Yang berikut, dalam uang beredar itu ada yang disebut penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Perubahan jumlah uang yang beredar secara garis besar dipengaruhi oleh uang inti dan pelipat uang. Besarnya uang inti sangat tergantung pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya bank sentral. Jadi dalam uang beredar itu pemerintah juga memiliki pengaruh besar dalam terciptanya uang beredar. Lalu bagaimana proses terciptanya uang beredar itu sendiri? Proses terciptanya uang beredar itu merupakan proses pasar. Artinya hasil interaksi antara permintaan dan penawaran, dan bukan sekedar pencetakan uang atau suatu keputusan pemerintah belaka. Jadi ini dipengaruhi oleh proses pasar dalam tanda kutip ya. Jadi bukan hanya pemerintah sendiri yang mengambil tindakan sepihak, tetapi semuanya itu dilihat diproses secara matang, lalu pada akhirnya pemerintah juga menjadi bagian untuk mencetak uang. Jadi semuanya butuh proses dan menjadi semua satu kesatuan. Apabila misalnya pada suatu waktu pemerintah pada uang inti tidak klop dengan penawaran uang inti, maka para pelaku dalam pasar uang masing-masing akan melakukan penyesuaian berupa tindakan-tindakan di sub pasar uang inti, sehingga akhirnya terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Jadi begitu teman-teman. Yang berikut, penawaran uang tanpa bank. Teori ini merupakan gambaran ketika perekonomian masih menggunakan emas dan sebagai salah satu alat pembayaran, dan belum ada sistem perbankan yang mempengaruhi penggunaan alat tukar tersebut. Jumlah alat tukar ini atau yang bisa dibilang peredaran dan proses penawaran di masyarakat berubah-ubah sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat. Ciri penawaran atau suplai emas pada zaman tersebut, jumlah emas atau alat tukar yang beredar berubah-ubah, bisa turun bisa naik. Jadi itu ciri penawaran emas pada zaman tersebut. Jadi dimana pada penawaran uang tanpa bank teman-teman, jadi pada zaman itu
belum ada nominal uang, mata uang rupiah belum ada saya rasa. Jadi digunakan emas itu sebagai sebuah alat tukar yang sah. Jadi jumlah emas turun apabila terjadi defisit neraca pembayaran luar negeri untuk pembayaran barang dikirim keluar karena impor dan ekspor. Jadi proses ekspor dan impor itu menggunakan emas. Jadi begitu teman-teman. Yang berikut teori penawaran uang modern. Nah ini yang berikut ini, dalam dunia pertukaran modern, para produsen emas tidak mempunyai peranan moneter lagi karena dalam sistem standar uang kertas, sumber dari terciptanya uang beredar adalah otoritas moneter atau pemerintah, bank sentral. Seperti itu. Pasar uang itu terdiri dari dua sub pasar ya teman-teman, jadi teman-teman bisa mengerti. Dua sub pasar itu uang primer dan sub pasar uang primer dan sub pasar uang sekunder. Jadi masing-masing mempunyai permintaan dan penawarannya. Namun kedua sub tersebut sangat erat hubungannya satu sama lain. Sub pasar uang primer itu bersifat lebih fundamental karena uang sekunder atau uang giral hanya bisa tumbuh karena ada uang primer. Jadi ketika uang primer tidak ada, maka uang giral itu ya uang giral itu belum bisa dipakai ya teman-teman. Jadi ketika ada uang primer, maka uang giral itu bisa tumbuh. Jadi ketika ada uang primer baru ada uang sekunder atau uang giral teman-teman. Uang giral atau uang sekunder diciptakan oleh bank berdasarkan atas uang primer yang dipegang bank. Jadi begitu teman-teman penjelasannya. Tanpa ada uang primer tidak akan bisa diciptakan uang sekunder. Jadi sub pasar tersebut bisa dibedakan secara konsepsi, tapi juga kiranya bahwa dalam kenyataan keduanya tidak terpisahkan satu sama lain. Jadi itu seperti kita umpamakan seperti seorang yang kembar ya, pinang. Kalau kita bela ada dua bagian atau mata koin, sisi mata koin muka belakang, jadi bisa kita pisahkan satu sama lain teman-teman. Lalu yang berikut money multiplier atau pelipat uang. Proses pelipat uang atau money multiplier merupakan proses pasar. Proses pelipatan itu dimungkinkan karena adanya lembaga yang disebut bank yang tidak harus menjamin secara penuh uang giral yang diciptakan dengan uang tunai. Seandainya cash ratio yang dipegang bank adalah 100%, maka proses pelipatan uang tidak akan terjadi. Lalu uang giral atau demand deposit time deposit and saving deposit tidak harus dijamin secara penuh dalam bentuk uang tunai pada bank. Uang giral sebesar ini sebagai contoh ya teman-teman. Jadi uang giral sebesar 100.000 misalnya, bank harus menyimpan uang tunai cadangan sebesar 50 jika cash ratio yang berlaku adalah 5% teman-teman. Artinya dengan memegang uang inti sebesar 500.000, bank bisa menciptakan uang giral sebesar 100.000. Jadi bank menciptakan uang giral maksudnya tadi begitu teman-teman. Oleh karena itu setiap tambahan uang inti sebesar Rp1 akan dapat menciptakan tambahan uang beredar yang lebih besar daripada Rp1 sendiri. Bagi teman-teman itu sedikit penjelasan tentang materi uang beredar. Mungkin jikalau ada kesalahan dalam
memaparkan materi atau penjelasan materi tentang uang beredar, teman-teman bisa memberikan usul saran. Jadi sampai situ materi yang dia bahas pada kesempatan ini. Terima kasih.